Bongkahan batu ini bukan sembarang batu. Ini jenis varian Idokris atau kondang dengan sebutan lumut Aceh. Di jagat batu mulia nasional, lumut Aceh dan giok Aceh atau Nefrit Jade sedang moncer namanya. Duo yang sedang jadi primadona. Di Provinsi Aceh, bongkahan batu lumut banyak terserak di aliran sungai-sungai di Kabupaten Nagan Raya hingga Takengon. Ya, ini salah satu varian Idokris lumut Aceh. Ini kualitas yang apa nih, Bang? Ini kalau bisa kita bilang ini masih campuran ya. Campuran. Masih campuran, kita belum. Campur itu berarti ada yang bagus, ada yang jeleknya di sini. Betul. Jadi ini ada yang bagus, ada yang juga masih belum disortir ya. Jadi ini para penambang di sini. Berapa beratnya? Ini kalau diperkirakan kalau misalnya tarik 1 meter, kira-kira 1 ton. Batu primadona tentu mahal harganya. Di lokasi penambangan saja bisa laku 200-an ribu rupiah per kilogram bongkahnya jika kualitasnya super. Ketika sudah menjadi batu cincin, 20 jutaan rupiah untuk jadi penebusnya bukan cerita 1-2. Alasan itu pula yang menggiring orang ramai-ramai berbisnis batu Aceh. Main batu. Pemodalnya bahkan berani keluar duit lumayan besar di depan demi batu buruan dalam genggaman. Musim berburu batu Aceh. Sekali berangkat, rombongan bisa pulang sepekan kemudian. Batu ini kan istilahnya nggak ada yang sekarang, nggak ada yang pergi pagi, sorenya bisa pulang, enggak. Pasti nginap di hutan. Pasti begitu. Jadi istilahnya nggak ada yang jaraknya bisa pulang pergi gitu. Nah, lokasi. Jadi kita modalinnya istilahnya dari uang makan. Jadi mereka misalnya berangkat berlima, kita kasih mesin 1, steel, ada anggota kerja 5. Jadi mereka kita modalinnya istilahnya untuk uang makan, beli bahan makan, katakanlah 3 juta untuk 1 minggu gitu. Katakanlah istilahnya barang 1 ton, kalau harga istilahnya 200 ribu, berarti kan 200 juta. Jadi kan nggak sekaligus mereka bawa pulang itu nggak sanggup kan. Pasti kalau 5 orang paling kuat istilahnya 20 kilo sampai 30 kilo. Berarti kalau 5 orang 150 kilo, katakanlah 30 kilo kan. Nah, berarti 150 kilo. Jadi kita modalin istilah buat 5 orang katakanlah 5 juta. Ya kan begitu turun ke rumah mereka, ya kita samperin, ditelepon, kita datang ke mereka, kita timbang berapa tuh semuanya. Katakanlah 150 kilo. Jadi harga 200 ribu berarti sekitar berapa ya? 150. 30 juta gitu kan. Demam batu lumut dan giok Aceh. Di mana-mana di Kabupaten Nagan Raya, perbincangan kumpulan orang tak jauh-jauh dari soal si batu. Tak cuma itu, transaksi dengan nilai jutaan rupiah biasa terjadi di warung-warung kopi. Bang, ini 15 juta itu berapa kilo ya ini? Ada 20 ya? Lebih kurang 20 lah. 20 ya? 13 juta. 13. Gas kata, gas tambahin gas. Dapat di mana? Jauh kan dari sini, Bang? Ngambilnya ini dapat dari orang atau cari sendiri? Jauh. Berapa? Kita ini ngambilnya lansirnya aja Bang, 2 hari 2 malam Bang. Carinya sampai bermalam di Malam. Kita biasanya minatnya kan. itu juga gitu ya harganya sebagai harga juga. Bang, 13,5 habis. Saya soal ini bawa duit terbatas Bang. Saya mesti tawari masih banyak Bang. Abang kalau mau, abang ambil, kalau nggak saya tawar lagi yang lain nih. Enggak lah, kasih aja. Dia? Yang saya cari nih. Ayo please. Berapa Bang? Itu 2,5 juta Bang. 2,5 juta aja. Sisanya itu kan. Seminggu ya? Dan ikut dikit apa? 1,5 ya? Asal yang banyak 2 juta lah Bang. 1,5. Deal. 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 Pasar batu lumut dan giok Aceh sedang booming. Gairah. Makanya banyak orang pendatang kemari. Bahkan pembeli dari luar negeri. Pegang. Oh ya.
beli, apalagi sekarang sedang membumi masalah batu Aceh. Baik juga istilah tingkat lokal di sini, Banda Aceh juga turun, istilah banyak penampung. Orang-orang luar juga seperti Taiwan, Korea juga istilahnya ada yang datang sini gitu. Ya kalau selisihnya nggak tentu karena kita harga nggak mengikat gitu kan. Kadang-kadang begini, kalau istilahnya barangnya yang hukum ekonomi, kalau barangnya istilah banjir pasti harganya murah gitu kan. Yang penting kita jual istilahnya nggak rugi gitu, dapat sedikit nggak masalah. Batu Lumut Aceh dan Giok Aceh menggelindingkan roda ekonomi kerakyatan di Kabupaten Nagan Raya. Kabar baik. Satu setengah ya? Asalnya banyak juta lah Mas. 1,5. Deal. Lumut Aceh dan Giok Aceh terbilang pendatang baru di Pasar Batu Mulia Nasional. Tapi pesona warna hijaunya kadung menyihir sesiapa pecinta batu mulia. Lumut dan Giok Aceh sedang jadi incaran. Kabar baiknya, ekonomi rakyat boleh terangkat. Namun kabar buruk juga mengintip. Eksploitasi tak terkendali. Sri Lanka itu kan sudah beratus tahun dia diambilin batu permatanya, tapi hingga saat ini tidak habis-habis gitu. Batu safir ya, sudah beratus tahun gitu diambil, tapi sampai sekarang kan tidak habis-habis. Nah, kita kembali ke hukum alam gitu. Kalau selama kita masih menjaga, saya rasa sih tidak akan habis juga gitu. Selama masih mengambilnya dengan cara-cara yang wajar. Sampai beberapa bulan lalu, masyarakat, terutama para pemodal kuat, ramai-ramai mengeksploitasi bukit dan gunung di Kabupaten Nagan Raya secara serampangan. Padahal, lokasi penambangan batu berdekatan dengan hutan lindung. Untung saja, pemerintah Kabupaten Nagan Raya gesit memagari. Terbitlah peraturan bupati. Isinya melarang penambangan memakai alat-alat berat. Cara manual tradisional yang dibolehkan. Jadi ini selama ini diambil secara pakai alat-alat berat. Ya, alat-alat berat yang dieksploitasi secara besar-besaran. Walaupun belakangan baru kita ketahui manfaat batu ini. Sebab kalau di sini ini batu ini hanya batu biasa ya, karena banyak sekali ya. Tapi karena ini punya nilai ekonomis yang tinggi, tentu pada saat diambil secara besar-besaran itu kita biasa-biasa saja, entah untuk apa batu ini dipakai barangkali. Nah, jadi belakangan baru kita ketahui, maka di sini kemudian karena pemerintah Kabupaten Nagan Raya ini belum kita lahirkan sebuah ketentuan atau perda, atau kalau di Aceh namanya kanun, maka di sini sebelumnya saya keluarkan peraturan bupati. Kalau kita lihat untuk proses pengambilan ya, kita sekarang kan belum kita setujui untuk ditambang secara besar-besaran, tapi secara manual yang dikumpulkan oleh masyarakat. Jadi supaya ini pemerintah melihat fenomena ini sudah begitu berkembang, sehingga supaya masyarakat ini ada payung hukum. Jadi pemerintah Nagan Raya sudah menyusun satu bentuk peraturan bupati. Karena ini sudah mulai berkembang masalah batu ini, jadi masuknya alat-alat berat ke lokasi untuk mengambil. Jadi pemerintah ini kan perlu melarang supaya masalah lingkungan ya. Jadi supaya lingkungan tidak rusak, kita melarang untuk menggunakan alat-alat berat. Jadi bagaimana juga kita harus menyusun satu bentuk peraturan bupati supaya masyarakat ini punya payung hukum. Jadi di peraturan bupati kita susun bagaimana masyarakat untuk mengelola ini. Adanya peraturan bupati juga bikin lega mereka yang berkubang di bisnis batu mulia ini.
Dulunya istilahnya suka di razia, ditangkap-tangkap itu batu, sekarang nggak lagi. Jadi sekarang istilah kalau ada batu, saya mau lewat ke Medan atau ke Jakarta, jadi hanya saya ke Pertambangan minta surat, kita bayar hanya, saya dengar saya bayar 500, iya, surat keluar barang, kita bayar retribusi, jadi sekarang udah legal lah. Peraturan Bupati Nagan Raya tak cuma untuk menjaga lingkungan dari kerusakan tersebab eksploitasi penambangan batu yang tak terkendali, namun juga memberi kepastian bagi dunia usaha. Di kalangan pecinta batu mulia, Lumut dan Giok Aceh sudah berkibar namanya, meski belum lama dikenalkan. Hanya saja, eksistensinya masih belum ajak benar. Batu kami ini belum punya identitas diri, itu belum punya. Jadi saya harap pemerintah Nagan, terutama pemerintah Provinsi Aceh gitu, untuk bisa segera mempatenkan bahwa batu giok ini adalah punya Aceh atau punya Indonesia secara keseluruhan, dengan cara mengundang pihak Gemologis of America GIA untuk datang ke Aceh, memetakan segala areal dan mungkin mengambil beberapa sampel gitu, di riset gitu. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Batu Lumut, Batu Giok, duo batu mulia yang bikin Aceh kondang nama di jagat nasional batu mulia. Menarik dicermati bahwa booming batu mulia Aceh ternyata tak cuma menumbuhkan efek multiplier ekonomi lokal saja, namun juga berdampak pada aspek sosial kemasyarakatan. Rupa-rupa usaha terkait batu mulia tumbuh subur. Sebut usaha penggosokan batu cincin, perajin cincin hingga sentra penjualannya. Dan di Nagan Raya banyak orang berkecimpung di bisnis ini. Bahkan mereka yang dahulu tergabung dalam gerakan Aceh Merdeka, GAM. Sebut saja Pak Ciklah, panggilan karib lelaki ini. Ia dulu bekas kombatan GAM. Sudah 1 tahun terakhir ia buka usaha penggosokan batu. Kabar baiknya, kencang order sampai sekarang. Ada batu dari teman-teman, saya langsung disuruh bikin punya aku 3 biji. Nah, udah aku bikin terus ya. Nah, awal itu didapat duit berapa dari 3 batu yang dibikin itu? Dari kawan itu? Dari kawan ada dapat 100 lah, 100.000. Terus sesudah itu kan banyak yang datang sini karena disitulah bagus batunya. Ya, diperkenalkan oleh teman saya. Mulut ke mulut aja. Di situ yang bagus. Di situ kita percaya. Tinggal batu walaupun 30 juta batunya nggak hilang. Taraf hidup keluarga Pak Ciklah lebih baik ketimbang saat masih bergabung bersama GAM bertahun lalu. Hidupnya kini lebih tenang. Tiada lagi perlu berpindah-pindah tempat bergerilya seperti masa lampau. Ada 100 orang di wilayah Nagan Raya. Komandannya siapa? Komandannya Tengku Helmi. Yang di atas lagi. Komandan operasinya Tengku Ramli. Kehidupan waktu itu jadi kombatan gimana? Setiap pasti apa menyergap TNI, turun naik gunung, ceritakan aja waktu kehidupan. Waktu itu kan beroperasi. Ya. Beroperasi sambilan cari makanan ke hutan. Ya. Sehari-hari begitu aja sih makan. Ya. Terus waktu itu udah keluarga apa, Cik? Udah. Ya. Terus keluarga gimana ketika Cik jadi kombatan itu gimana? Sama keluarganya. Lebih banyak tinggal atau kadang-kadang ketemu misalnya 2 bulan sekali gitu. Kadang-kadang sampai setahun sekali. Batu Giok Aceh
ikut membentuk tatanan sosial. Tersebab batu, terhapus seteru. KKN alam Batu Giok ini menurut saya menjadi lebih positif. Mereka bisa kita arahkan. Yang penting harus ada yang mengarahkan. Kalau tidak, masing-masing bahaya. Mereka bisa membuat kerajinan ya, Batu Giok itu yang semula mereka mungkin juga berusaha di bidang lain yang cenderung kriminal seperti tadi disampaikan ya, ada ladang ganja segala macam. Harapan kami kan batu ini harus dibebaskan, bisa diambil oleh rakyat, oleh orang kampung. Tentu saja tak semua orang suka pada batu mulia. Namun faktanya, Batu Giok dan lumut sudah memberi bukti betapa fenomena kegandrungan padanya bisa membangkitkan ekonomi lokal di setidaknya Kabupaten Nagan Raya. Menghela ekonomi kerakyatan. Oleh batu mulia pula, di sana tiada lagi sekat untuk mereka yang di seberang berlabel lawan. Harapannya diperdayakan kami ya. Nah, apa kebutuhan kami ya, seperti ini kan. Mesin supaya batu-batunya kan bagus. Kita kalau kita jual pun enak.